Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi variabel distribusi variabel random dengan menggunakan software R. Dimana kalau menggunakan software R ini kita bakalan menggunakan sintaks ya teman-teman. Jadi seperti biasa kalau sintaks berarti kita harus mengoding. Yang pertama, saya akan membahas tentang cara membangun data dan pengolahan datanya itu menggunakan distribusi uniform. Artinya ini distribusi uniform yang discrete ya teman-teman. Sehingga selanjutnya saya akan setelah di uniform ada binominal, lalu ada normal, dan terakhir ada distribusi Poisson. Lalu selanjutnya kita akan mencoba studi kasus menggunakan R, lalu ada kemiripan antara binominal dan normal, lalu juga ada simulasi menggunakan confidence level di tabel Z. Kita bisa menghitungnya menggunakan software R ini. Yang pertama, kita akan mencoba dulu di distribusi uniform tadi ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah siapkan sintaksnya di atas, jadi saya nggak akan lupa, atau kalau saya membuat kesalahan tuh saya bisa melihat salahnya di mana. Pertama, kita ketik dulu set. Kita bekerjanya di konsol ini ya, konsol ya, bukan di, kalau di MATLAB itu namanya command window mungkin. Kita akan mencoba dulu membangun datanya. Kalau di MATLAB kan persen itu menandakan dia itu nggak ikut kebaca gitu, tapi kalau di R kita pakai pagar seperti ini. Pertama kita bentuk dulu set shift kurung 123. Untuk saya set shift, sebenarnya nggak harus 123 sih, bebas aja. Dan kita kasih tanda kalau ini tuh set shift bentuk ini reproducibility. Nah kalau di R, kalau sintaks kita itu benar, dia tuh nggak akan ngasih tahu itu error gitu ya. Jadi selama dia nggak ngasih tahu error, berarti sintaks kita benar. Dan kita mau data kita itu ada 1000 data. Jadi kita misalkan n-nya itu sejumlah 1000 dan sama dengan 1000. Kalau di bagian ruas kanan ini, di ruas kiri ini kita bebas mendefinisikannya, sedangkan kalau di bagian kanan itu sesuai yang ada di software R-nya gitu ya. Kita kasih tanda kalau ini tuh banyak data simulasi. Oh ini udah ada sih, saya yang kemarin, coba saya bersihkan dulu. Lalu kita akan coba membentuk data uniformnya itu dengan nilai maksimumnya itu, kan kita mau bangun data nih dari 1000 data itu, nanti nilainya itu enggak lebih kecil dari 1 dan enggak lebih besar dari 1 dan enggak lebih kecil dari 0 gitu. Jadi intervalnya ada di 0 sampai 1. Jadi kita tulis uniform underscore data, bebas aja ya di bagian luas kiri ini. Baru di bagian kanan itu kita bikin run if, ini keluar ya, run if dalam kurung n, minimalnya itu 0 dan maksimalnya itu 1. N kita ini tadi, n yang ini tadi itu adalah si jumlah data kita yang ada 1000 ini nilai minimumnya, nilai maksimumnya. Lanjut. Nah, n-nya di sini error teman-teman. Jadi kita coba ketik ulang uniform data n. Kenapa ini error?
Mungkin karena n-nya itu nggak kebaca di sini ya. Jadi coba kita ketik ulang. Nah, kalau sudah muncul di bagian sini berarti n-nya itu udah kebaca. Jadi kalau misalnya sekarang kita ketik n di sini itu udah kebaca, dia tuh 1000 maksudnya. Nah, nggak muncul error lagi kan? Karena tadi tuh saya bersihkan ya datanya setelah ngetik si yang ini, jadi dia tuh kayak nggak kebaca gitu. Lanjut kita panggil dulu datanya uniform underscore data. Kita panggil data yang kita namakan tadi di ruas kiri. Ini datanya muncul sebanyak 1000 unit. Nah, sekarang kita mau bangun histogram dari data ini. Sintaksnya ada ini. Dan kalau kita mau kasih warna, ya bebas. Nanti kalau misalnya warnanya tersedia di R, dia bakalan muncul seperti ini di bagian atasnya ini. Sekarang kita coba hist itu maksudnya histogram ya. Kita bekerjanya di bawah ya teman-teman. HIST dalam kurung uniform underscore data, ini sesuai yang kita di luar kiri tadi ya, koma breaks 30, artinya interval datanya kita pecah menjadi 30, kita potong menjadi 30. Lalu ada main sama dengan kutip atas kutip 2 histogram history uniform, lalu ada koma xlab sama dengan kutip atas nilai. Kita perbaikin penulisannya karena ini hasil di outputnya nanti ya, biar dia tuh bagus gitu. Di sini lanjut kita punya kasih warna dulu, val sama dengan kutip 2 blue, kutip lagi, lalu kita kasih tanda kalau itu namanya adalah untuk plot histogram atau ya plot histogram. Bentar. Nah, ternyata kita ada salah ketik di sini. Coba dilihat dulu. Bukan data, uniform data. Breaks 30, koma main, Instagram distribusi uniform, koma xlab sama dengan, oh ini ternyata kutipnya kurang satu ya di bagian nilainya ya. Nah, udah benar dan muncul. Oke, sekarang kita coba lanjut ke distribusi kedua. Tadi distribusi kedua itu adalah distribusi binominal ya. Nah, sekarang kita coba dulu lanjut ke sini ya. Kita kerjain di bagian bawah. Harus pasti jarak gitu ya. Kasih judul kalau kita itu mau bikin simulasi 1000 variabel random dari distribusi binominal. Nah, sekarang distribusi binominal kita pakai percobaan itu ada 10, jadi n trials sama dengan 10. Terus kirinya itu bebas ya, kita mau kasih nama apa, n underscore trials sama dengan 10. Jadi bakalan ada 10 percobaan dengan peluang berhasilnya itu adalah p sukses
ini itu ada di setengah atau 0,5. Sekarang kita bakalan bentuk kemungkinan datanya itu, kita yang bentuk jadi binomial underscore data sama dengan r binom dalam kurung n, karena n yang tadi itu udah ada kita bikin di sini 1000, jadi untuk selanjutnya itu kita nggak perlu lagi bikin n nya itu n sama dengan 1000, itu nggak perlu karena dia udah kebaca di data sini, itu environment ini n nya 1000, jadi kita bakal punya 1000 data dengan size nya itu kita pakai dari n trials, jadi size nya itu dari 10 percobaan kita, ukurannya itu ada 10 percobaan, jadi kita tulis di sini n underscore trials sesuai dengan yang kita ketik di sini tadi. Oke, lanjut di sini koma prop atau kemungkinan itu kita pakai si 0,5 itu tadi, jadi itu kita tulis p underscore size. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba panggil datanya dulu. Data kita muncul. Lalu kita bakalan bikin plot histogramnya. Nah, sekarang di plot histogramnya itu sintaksnya mirip sama kayak yang tadi. Pertama, HIST, binomial data, dipecah menjadi 30, dan histogram, distribusi binomial, jumlah sukses, dan ini itu ada di warnanya biru muda. X-nya itu jumlah sukses gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya, outputnya. Lanjut, sekarang kita coba ke distribusi kita yang ketiga, yaitu distribusi normal. Distribusi normal kan parameternya ada dua ya, yaitu satunya biasanya itu rata-rata dan variansi ya. Variansi apa? Standar deviasi, sigma. Standar deviasi. Yang pertama itu kita kasih judulnya dulu, anggap saja ini saya ketik manual, anggap saja saya ketik manual ya. Oke, sekarang mu kita itu sama dengan 0, jadi rata-rata kita itu adalah 0, dan mu itu adalah kita kasih nama itu adalah min, rata-rata. Lalu kita punya sigma atau si standar deviasi 1, kita kasih nama di sini biar nggak lupa kalau itu tuh apa. Lalu kita bentuk datanya di sini, normal underscore data sama dengan r norm dalam kurung n yang tadi itu ada yang 1000 sudah kita bentuk ini tadi, koma minnya itu adalah si mu kita ini tadi, jadi kita tulis di sini min sama dengan mu, koma, lalu standar deviasi atau ST sama dengan si sigma kita itu tadi, jadi dia bakal ngebaca nanti minnya itu 0 dan sigma itu 1, karena di atas kita udah definisikan kalau 0 itu mu, sigma itu 1. Nah, sekarang kita panggil dulu datanya. Nah, ini adalah data kita. Sekarang kita bentuk plot histogramnya. Untuk membentuk plot histogramnya itu kita punya sintaksnya yang mirip-mirip seperti tadi. Tinggal kita bentuk aja, jadinya HIST normal. Saya letakkan di sini dulu ya. HIST dalam kurung normal underscore data, koma, breaks atau dipotong berapa datanya, dipotong 30, koma, main sama dengan kutip atas histogram
koma xlab sama dengan ketik atas nilai, lalu koma untuk kita kasih warna cal sama dengan ketik atas, anggap kita bikin yellow ya. Muncul histogram kita. Lanjut yang keempat, ada kita bakalan ngebentuk variable randomnya itu dengan distribusi Poisson. Lanjut kita kasih judul distribusi Poisson. Nah, kalau di distribusi Poisson, lambda kita parameter kita itu ada satu, anggap saja kita parameternya itu lambda ya. Jadi kita di sini kita tulis di ruas kirinya bebas lambda sama dengan 3. Kita kasih dulu tanda kalau lambda kita itu adalah parameter ya. Lanjut di sini kita bentuk datanya seperti biasa, ruas kirinya bebas Poisson terus data sama dengan rPois dalam kurung n-nya tadi itu 1000, lambda kita. Nah, sekarang kita panggil dulu Poisson data kita. Nah, ini adalah data kita yang 1000 tadi. Lalu kita bakalan bentuk histogramnya. Nah, sekarang untuk membentuk histogram itu ya mirip-mirip seperti tadi, jadinya HIST, his atau histogram ya. Dalam kurung Poisson underscore data atau data kita yang ini, koma break 30, koma main kutip atas histogram distribusi Poisson. Bagian yang main ini tuh untuk judulnya ini guys. Jadi kalau tadi itu saya ketiknya histogramnya itu hanya huruf kecil ya munculnya huruf kecil. Coba ini kita ganti jadinya hanya huruf besar. Biar kita lihat di bagian Poissonnya. Tadi kan ini yang kuning untuk si normal ya. Lanjut koma xlab dan yang xlab atau jumlah nilainya itu untuk di bagian di sini kita. Jadi di sini jadinya jumlah kejadian. Kita lupa tambahin ketik atas ya teman-teman. Lalu kita kasih warna, anggap saja kita pilih magenta. Nah ini jadinya benar kan kalau ininya hanya huruf besar tadi jadinya huruf besar ya. Pokoknya si main itu untuk di bagian atas untuk judul tabel kita, histogram kita, dan extract itu untuk ini bagian atas di sini. Oke, selanjutnya kita bakalan coba menghitung studi kasus. Misalnya kita di sini kasusnya itu punya ya, di sini itu kita punya kasusnya untuk mencari dari 500 karyawan dengan rata-ratanya itu yang kita berikan itu 10 juta dan standar deviasinya itu 2 juta. Kita bakal menghitung rata-rata dari data simulasi yang diberikan R-nya gitu. Dan ini sudah bisa kita bikin histogramnya nanti. Pertama kita ketik dulu di sini set sheet, terus kita masukin jumlah karyawannya ada berapa, anggap saja ini 500 seperti di modul kita. Lalu rata-rata income-nya itu ada di 10 juta. 10 23 23. Lalu kita punya standar deviasinya itu untuk dari gaji 500 karyawan yang itu ada di 2 juta. Sekarang kita panggil data kita. Bukan panggil data sih.
lebih ke membentuk datanya dulu. Income data sama dengan kita di sini pakai distribusi normal karena ini persebaran gitu ya, dan ada dua parameter mu dan sigma. R norm sama dalam kurung jumlah karyawan kita itu tadi kita misalkan dengan employees, lalu kita di sini punya minnya itu adalah min income, dan standar definisi kita itu kita punyanya SD income. Oh, ini kita typo ya guys. Nah, sekarang kita panggil dulu si data kita. Nah, ini adalah data kita. Sekarang kalau kita coba bentuk rata-ratanya, kita coba di sini rata-rata simulasi. Jadi di sini kita tinggal bikin aja min underscore simulasi sama dengan min dalam kurung income data kita tadi ya. Ini kan income data kan. Sekarang kita panggil min simulasi kita itu berapa. Data minnya itu ada di 10.069.181 rupiah. Sekarang kita coba yang terakhir ada di bentuk ini. Oke, kalau tadi saya nggak bikinnya itu min simulasi ya. Simulasi. Nah, rata-rata pendapatannya itu ini sama lah seperti yang tadi. Ini pasti nggak usah dipanggil gitu ya. Sekarang kita coba bikin histogramnya. Histogram dalam kurung tadi itu kita adalah income data, koma, breaks sama dengan 30, koma, main, judulnya itu adalah anggap saja income karyawan. Lalu di sini ada extratnya itu anggap saja orang. Saya juga nggak tahu mau kasih nama apa gitu ya. Dengan warnanya itu anggap saja kita bikin di sini orange. Salah, ini sama dengan ya harusnya. Kenapa tampil? Saya nambah pak. Nah, ini adalah histogramnya. Lanjut kita coba kasus kedua, kasus selanjutnya sih. Ini masih lanjutan dari yang tadi. Kita mau cari dari 500 karyawan itu berapa persen kemungkinan kita untuk dapatin gaji di atas 12 juta atau 12 juta ke atas gitu ya. Kita coba lihat dulu OBS-nya masih jalan. Oke, di sini kita coba lanjutkan untuk melihat apakah berapa kemungkinan kita dapatin gaji di atas 12 juta itu. Nah, sekarang kita kasih judul dulu, kemungkinan gaji di atas 12 juta. Nah, prop underscore above 12 juta gitu misalnya ya, sama dengan sum, kan kemungkinan ya, berarti itu kita mencari rata-rata ya, jadi kita jumlahin semua orang yang gajinya itu di atas 12 juta. Jadi misalnya orang pertama 12 juta, orang ke-10 12 juta, orang ke-15 orang 13 juta. Jadi mungkin ada 3 orang misalnya ya. Jadi 3 orang dibagi sama 500, itulah kemungkinannya. Jadi kita ini sekarang saya dulu sum dari
kita langsung dapatin nilainya ya. Jadinya dia bakalan menjumlahkan semua orang yang di atas 12 juta gajinya dan dibagi sama total karyawan, karena kita mau cari kemungkinan gitu ya. Jadi masuk akal kan, logis berpikirnya itu dari income data kita itu yang besar dari 12 juta dibagi sama dengan n underscore equals. Oke, sekarang kita panggil dot untuk 12 juta. Nah, ada di 0,614 dari kemungkinannya itu. Coba sekarang kita kali, kita mau lihat nih berapa orang sih ternyata yang gajinya itu di atas 12 juta. Jadinya prod underscore above 12 juta dikali pakai bintang sama n underscore employees. Jadi kan ternyata ada 82 orang yang gajinya itu di atas 12 juta. Lanjut kita ke kasus selanjutnya. Kita menghitung kemungkinan nanti bakal kita hitung ini kemungkinan jumlah pelanggan lebih dari 60. Sekarang kita bersihkan ini dulu. Kita kasih judulnya dulu. Kemungkinan Nah, sekarang kita sebenarnya sudah siapkan sintaks ini dari dosen saya modelnya. Ini kita bentuk datanya dulu, kita bikin dia variabelnya itu ada berapa. Ini kan variabelnya ada dua ya, ada satu si lambda tadi kita pakainya di deskripsi Poisson. Sekarang kita coba dulu bentuk datanya set.sheet. Di sini yang salah, set.sheet 23. Sekarang kita bikin jumlah harinya, kan kita mau simulasi pelanggan dalam hari gitu ya, jadi 30 hari atau 1 bulan gitu ya. N underscore days sama dengan 30. Lanjut kita di sini punya parameternya itu lambda underscore pelanggan sama dengan 50. Lalu kita bentuk datanya itu, ini ada customers data. Kalau saya ini coba kita pakai bahasa Indonesia saja, pelanggan underscore data sama dengan voice dalam kurung si jumlah hari kita tadi n underscore days, koma, terus lambda customers gitu ya, lambda underscore pelanggan. Jadi isi dari di voice ini adalah si jumlah hari, koma, lambda pelanggan. Jadi jumlah n dan si parameter kita, nilai parameter kita gitu. Bentar, kita panggil dulu. Nah, ini adalah data kita. Nah, sekarang kita mau cari rata-rata dari simulasi ini. Data simulasi ini kita mau cari rata-ratanya. Ini underscore pelanggan sama dengan adalah ya min dari pelanggan underscore data. Kita panggil dulu kita panggil dulu min underscore pelanggan ternyata minnya itu ada di 48,96 atau 49 deh, nanggung kalau dibulatkan ya. Nah, sekarang kita ya ini ya tadi ya, kalau mau pakai sintaksnya langsung kita coba di sini langsung keluar. Oh ya, ini kan saya tadi bukan min customers ya.
Nah, dapat di sama kan hasilnya. Lalu kita bakalan coba kemungkinan jumlah pelanggan lebih dari 60. Ya, kita coba ya. Kita kasih judulnya dulu. Kemungkinan pelanggan lebih dari 60 ya. Sintaksnya itu adalah, ini luas kanan bebas ya, prop underscore above 60 gitu, 60 sama dengan sum kemungkinan ya, jadi probabilitas itu yang di atas ini tadi, yang di sini tuh yang nilainya lebih dari 60 itu kan ada di 62 sama cuma itu ya, jadi nanti ini berarti 1 dibagi sama 30 gitu ya. Kurung customer tadi kita bikinnya pelanggan ya, pelanggan underscore data yang lebih dari 60 ya, karena kita mau nilainya itu 60, jadi cari yang lebih dari 60 dibagi sama dengan n underscore base, panggil. Nah, ada di 0,0333. Sekarang kalau kita kali prop underscore dikali sama n underscore base 1, benar kan? Ada 1 sih ya, 62 ini benar berarti ya. Selanjutnya kita coba kemiripan dari distribusi binominal dan normal kalau nggak salah sih. Ya, kemiripan dari distribusi normal dan distribusi binominal dan normal ya, sebaran binominal dan normal. Jadi di sini kita coba ketik ini, sama di sini kita kasih jarak biar enak. Lama ini teman-teman coba ketik, lalu M kita itu ada di 200, karena kita itu bentuknya adalah si bagian pertama ini, si par ini itu adalah untuk membagi dia itu jadi satu baris dan 3 kolom. M200 ini adalah pengulangannya, T-nya ini probabilitas kemungkinan suksesnya itu ada di 0,5, lalu ada N1-nya itu di 5. Nanti kita bakalan lihat gimana kalau N-nya itu 5, N-nya 15, dan N-nya itu 25. Apa sih bedanya gitu ya. Nanti kalau grafik, kalau N-nya itu semakin besar dalam sebaran binominal, maka sebarannya itu bakalan mendekati normal gitu ya. Jadi semakin besar nilai N ini kita pilih, nilai N1 ini kita pilih misalnya jadi 1000, dia bakalan kurvanya itu lebih mendekati distribusi normal. Makanya dia bilang kemiripan. Kita bikin di sini M sama dengan 200, dan M itu adalah ulangannya, pengulangan gitu ya, maksudnya mungkin P sama dengan 0,5, ada N1 sama dengan 5 gitu. Sekarang kita panggil dulu, kita bentuk dulu ini. Nah, ini adalah data kita ya. Lalu kita coba bentuk histogramnya itu. Dan di sini kita panggil ini untuk shadow di atasnya itu ya. Nanti bakalan masuk. Ini kan
Kalau di sini nggak kelihatan kan bentuk kurva distribusi normalnya. Coba kalau kita tambahkan di bawahnya itu, dia bakalan muncul. Bentar ya, harusnya tuh dia muncul kayak garis sih gitu di sini, kayak kurva distribusi normalnya. Sudah. Coba kita bandingkan kalau si N2 nya itu 15. N2 sama dengan 15. Kita caranya sama. Di sini kita nanti ganti jadi N2 nya itu kita ganti aja jadi ini jadi N2, lalu kita panggil histogram kita, dan ini diganti jadi N2 ya. Nah ini coba kita besar lagi, N3 kita itu nilainya 100. Jadi di sini kita panggil data kita bentuk data kita, lalu kita bentuk histogram kita. Oh ini harusnya 100 ya. Nih kalau N nya 100, yang tadi itu harusnya 25, ini jadinya 15 saya kira sobat. Nah ini ya mungkin kelihatannya sama aja karena mungkin datanya itu kecil ya, jadi dia tuh nggak terlalu beda kalau N nya itu besar. Tapi dari perbandingannya 5 tadi sama yang lainnya mungkin kelihatan beda. Oh saya itu ada kekurangan sintaksnya ya teman-teman. Ini ya saya kurang di sini. Coba kita ulang semuanya untuk yang N2 ya. N2 berarti dari sini. Lalu dari N2 itu kita panggil si ini. Lalu selanjutnya kita panggil si ini. Nah ini sudah harusnya seperti ini, ada kurva. Oke lanjut, yang terakhir kita ada bakalan menentukan nilai tabel Z gitu ya teman-teman. Ini kita bakalan coba menentukan nilai dari tabel Z. Kita kasih judul menentukan nilai tabel Z. Lalu kita bakalan CL itu kepanjangannya adalah confidence level. CL pertama kita itu ada di 0,95, lalu salah, CL1 sama dengan 0,95. Artinya itu kan alfa kita 0,05 ya kan, nilainya itu 1 dikurang alfa. CL itu 1 dikurang alfa, berarti otomatis alfanya adalah 0,5. Kita CL2 kita itu adalah, anggap saja 0,9, artinya alfanya adalah 0,1 ya, 0,1. 90,9. Nah sekarang kita bakalan cari nilai kritis untuk CL1, confidence level yang pertama. Nah alfanya itu adalah 1 dikurang CL yang saya bilang tadi ya, 1 dikurang CL1.
Nah, sekarang kita bakal tentukan nilainya itu adalah Q0 dalam kurung P. P-nya itu kita masukin ya. Kan nilainya itu adalah 1 dikurang alfa per 2. Jadi kan alfa per 2 kita itu kan 0,05 dibagi 2. Jadi 0,025. Jadi 1 dikurang 0,025 itu adalah 0,975. Oke, sama dengan 0,975. Lanjut ada min. Min kita itu adalah 0. Dan standar deviasi kita itu ada 1. Nah, kita kasih judul di sini. P sama dengan 1 dikurang dalam kurung alfa per 2 ya. Sepertinya ada salah ketik ya. Q0 ini apa? Oh iya ini ya. Ini sebuah judul ya. Jadi dia ngebaca sintaks itu dia salah. Nah, ternyata confidence levelnya ada di 1,95. Sekarang kita coba untuk CL kedua, Q0 dalam kurung P sama dengan kan 1 dikurang alfa per 2 ya, berarti kan 0,01 dibagi 2 0,05, jadinya 0,90 ya harusnya ya di P nya itu ada di 0,90. 0,95 kan 1 dibagi 2, 0,1 dibagi 2 ya, 0,95 koma yang kita itu ada di 0 dan standar deviasi kita itu ada di 1. Ternyata nilainya ada di 1,645. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan saat ini. Terima kasih.